Kita mulai dari, melanjutkan materi kemarin, ya, berkaitan dengan, bekerja dengan gambar ya, bekerja dengan gambar di Adobe InDesign, di Adobe InDesign. Nah, sebelum kita memulai proses, atau pembelajaran ya, proses pembelajaran berkaitan dengan proses pembelajaran ya, saya tambahkan ya, pembelajaran berkaitan dengan, berkaitan bekerja dengan gambar. Nah, silakan kalian, buat dokumen publikasi sebagai berikut, silakan. Jadi pertama, akses menu File New Document, ya, File New Document, ya silakan akses menu File New Document, lakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, akses menu buka aplikasi Adobe InDesign ya, maaf ya. Jadi silakan kalian buka aplikasi Adobe InDesign, buka aplikasi Adobe InDesign, kemudian akses menu File New, File, kemudian New. Buat dokumen dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi number of page-nya itu adalah 16, kemudian start-nya itu 1, ukurannya itu 21 cm kali 27,5 ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah marginnya kalian gunakan 2,5 cm dan bleed-nya 0,5 cm, kemudian oke ya. Selanjutnya oke. Yang ketiga. Kemudian pilih oke pada opsi tersebut. Sampai di sini sudah bisa Sudah. pembuatan dokumen publikasi. Sengaja ya ini saya ulang-ulang karena supaya kalian terbiasa dalam proses pembuatan dokumen. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai karena ini berkaitan dengan gambar, berarti kalau misalnya gambarnya itu digunakan itu sebagai background. Jadi seringkali dalam proses mendesain, ya, seringkali dalam proses mendesain, perhatikan ya, saya kasih tambahan. Jadi seringkali dalam proses mendesain kita menggunakan gambar yang akan dijadikan background ya, background dari sebuah tulisan ya, dari sebuah tulisan atau elemen visual berupa teks. Nah, ada hal-hal yang harus berkaitan dengan ada hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian akan menggunakan gambar sebagai background ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah berkaitan dengan kontras ya. Kontras desainnya itu mesti kontras antara background dan elemen visual berupa teks ya. Elemen visual berupa teks itu mesti harus diperhatikan. Visual berupa teks harus diperhatikan. Itu yang pertama. Jadi kontras ya, kontras antara background dan elemen visual berupa teks itu harus diperhatikan. Makanya hindari gambar-gambar yang terlalu kompleks ya. Jadi kalau begini di sini tuh hindari gambar-gambar yang terlalu kompleks. Itu yang harus kalian perhatikan berkaitan dengan gambar yang nantinya akan dijadikan background ya. Jadi kontras atau background dan antara ya, maaf ya. Kontras antara background, maaf ini. Jadi kontras antara background dan
antara background dan elemen visual itu yang elemen visual yang berupa teks ya, maaf, yang berupa teks itu harus diperhatikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalian mesti harus hindari gambar-gambar yang terlalu kompleks. Gambar-gambar yang memiliki warna ya, maaf ya, yang memiliki warna terlalu kompleks untuk background teks ya, untuk background teks. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, dalam prosesnya, pada saat kita menentukan gambar sebagai background, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ya, jadi pada saat menentukan gambar sebagai background, kita harus mempertimbangkan hal-hal teknis ya. Maaf, teknis sebagai berikut. Kalau tadi kan lebih ke soft skill ya. Jadi lebih ke soft skill dari sisi desainnya itu sebaiknya gimana sih kontras antara background dan elemen visual yang berupa teks itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya hindari gambar-gambar yang memiliki warna terlalu kompleks untuk background teks. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke pada pertimbangan teknisnya ya. Pertimbangan teknis kalau misalnya kita akan membuat apa namanya? Membuat gambar dijadikan background. Kita mulai dari yang pertama, kita memanfaatkan ruang kosong yang terdapat pada gambar untuk menempatkan teks. Nah, ini diulang lagi nih. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan poin yang kedua. Jadi kita memanfaatkan ruang kosong yang terdapat pada gambar untuk menempatkan teks. Jadi di sini kita menghindari menempatkan teks pada area-area yang memiliki warna banyak. Jadi kita menghindari menempatkan teks pada area-area yang memiliki warna banyak. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan itu sebagai berikut. Coba silahkan kalian buka ya, silahkan kalian buka www.pexels.com, silakan www.pexels.com. Coba silakan kalian buka www.pexels.com. Udah belum? Jadi pexels.com. Coba silakan kalian buka pexels.com. Sudah buka pexels.com-nya? Nah, kalian bisa lihat ya, sudah ya. Kalian bisa lihat pada foto-foto yang ada di sini tuh dia ada beberapa yang memang terdapat white space ya atau ruang kosong. Contohnya misalnya ya, contohnya ini. Jadi pada bagian atas itu dia kan memiliki white space ya atau ruang kosong. Ya nggak? Jadi gambarnya itu ada di bawah. Nah, white space-nya ini nih nanti dipergunakan untuk menempatkan teks. White space-nya ini nanti dipergunakan untuk menempatkan teks. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini tuh kita sudah bisa lihat bahwa objek gambar ini tuh sudah memiliki ruang kosong yang bisa kita manfaatkan sebagai area untuk menempatkan elemen visual teks. Nah, ini langkah yang harus kita lakukan. Pertama, silakan kalian buka situs pexel.com atau unsplash.com. Jadi situs ini merupakan situs gambar gratis ya yang bisa kita manfaatkan untuk belajar dan bekerja. Jadi kalian bisa memanfaatkan asal tinggal kalian cantumkan saja misalnya kreditnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilih gambar yang dibutuhkan. Ya, jadi gambar harus memiliki apa tadi? Ruang kosong ya. Jadi gambar harus memiliki ruang kosong. Jadi kalau kalian motret misalnya, motret objek terus kalian merasa bahwa foto ini tuh akan saya gunakan sebagai bagian dari desain gitu ya. Dan saya ingin menempatkan
teks di dalamnya. Berarti pada saat motret tuh kalian harus mempertimbangkan nih, oh saya motretnya, cakrawalanya space-nya agak banyak misalnya. Yang di bawah itu, apa namanya, objeknya itu sedikit, karena nanti yang di bagian atas digunakan untuk menempatkan teks. Boleh seperti itu ya, boleh kita lakukan seperti itu. Jadi yang penting itu adalah kalian, pilih gambar yang dibutuhkan dan gambar harus memiliki white space untuk menempatkan teks, saya tambahkan, untuk menempatkan teks. Kemudian, yang berikutnya, cara memasukkan gambarnya itu dimulai dari, klik kanan, cara memasukkan gambar pada Adobe InDesign, ya. Cara memasukkan gambar dimulai dari klik kanan pada gambar, ya. Kemudian pilih copy image. Jadi kita klik kanan pada gambar, kemudian kalian pilih copy image. Jadi klik kanan pada gambar, kemudian pilihannya itu adalah copy image. Pilih copy image, terus kemudian kalian buka Adobe InDesign-nya. Berikutnya buka Adobe InDesign. Buka Adobe InDesign. Nah, di Adobe InDesign, kalian aktifkan rectangle frame tool atau perangkat yang dipergunakan untuk membuat box gambar. Jadi, atau perangkat yang dipergunakan, ya, yang dipergunakan untuk membuat box gambar dalam bentuk kotak. Jadi, kita aktifkan rectangle frame tool atau perangkat yang dipergunakan untuk membuat box gambar dalam bentuk kotak. Selanjutnya, kalian buat area kotak sampai batas bleed. Nih perhatikan, ini cara yang salah ya. Jadi ketika kita membuat box gambar terus kemudian full page gitu ya. Ini adalah cara yang salah ya. Cara yang betul itu adalah box gambarnya itu harus dilebihkan sampai batas merah. Sampai di sini paham? Jadi box gambarnya itu dilebihkan sampai batas merah. Sampai di sini paham tidak? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini yang dimaksud dengan tadi ya, kalau misalnya kalian cuma sampai batas hitam ini nanti hasilnya fatal ya. Di percetakan itu nanti hasilnya fatal. Kemudian aktifkan box gambar dengan selection tool. Ya, aktifkan box gambar dengan selection tool. Box gambar dengan selection tool. Dengan selection tool. Kemudian pilih menu edit, pilihannya itu adalah paste into. Jadi pilih menu edit, kemudian pastenya adalah paste into. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengatur posisi gambar dengan frame. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengatur posisi gambar dengan frame atau menyesuaikan antara gambar dengan frame. Nah, pilihannya itu adalah object, fitting, fill frame proportionally. Jadi object, fitting, fill frame proportionally. Itu proses bagaimana caranya menyesuaikan antara gambar dengan box gambar atau antara box gambar dengan gambar. Itu prosesnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas?
Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas. Itu proses bagaimana caranya kita apa namanya eh, memasukkan gambar ya pada box ya, memasukkan gambar pada box. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dalam proses mendesain itu yang harus dilakukan itu apa? Jadi kita buat area teks ya dengan type tool. Buat area teks dengan type tool. Jadi kita buat area teks dengan type tool, saya perjelas ya, dengan type tool. Yang nantinya area tersebut dipergunakan untuk menempatkan judul artikel. Yang nantinya pada area tersebut dipergunakan untuk menempatkan judul artikel. Jadi itu kira-kira seperti ini nih. Misalnya saya buat area di sini. Kemudian kalian pilih misalnya ya sunset misalnya, sunset judulnya ya, ketik judul yang dibutuhkan ya, sunset di misalnya di Pulau Komodo misalnya. Jadi ketik judul yang dibutuhkan, kemudian atur teks mulai dari jenis huruf ya. Jadi ketik teks yang dibutuhkan sudah. Kemudian atur teksnya itu mulai dari jenis huruf, ukuran huruf, jarak antar baris, dan yang terakhir itu adalah warna huruf. Kita mulai dari mengatur jenis hurufnya, misalnya. Saya gunakan jenis hurufnya jenis hurufnya misalnya Gotham, misalnya. Gotham. Saya gunakan Gotham. Ini berarti kita mengatur jenis hurufnya. Kemudian atur setelah jenis hurufnya, atur ukurannya. Ukurannya diperbesar sesuai kebutuhan. Kalau saya maunya ukurannya sebesar ini misalnya. Kemudian ini diperbesar lagi misalnya. Berarti ini adalah proses bagaimana caranya kita mengatur teks untuk judul. Nanti akan ada teorinya ya, minggu depan lah. Mudah-mudahan sudah bisa sampai ke tahapan teori. Sampai di sini jelas? Ini mengatur ukuran huruf nih. Dalam proses mendesain mengatur ukuran huruf. Jadi setelah berkaitan dengan jenis huruf dan ukuran huruf, kalian perhatikan jarak antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi kalau misalnya kalian merasa baris keduanya itu kurang mepet ke atas ya, kurang mepet ke atas. Biasanya nilainya itu sama dengan atau kurang dari ukuran huruf. Itu artinya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan pada judul nih, ini khusus untuk judul. Kalau ukurannya itu 36, ya, kalau ukurannya 36, berarti nilai yang ada pada leading ini itu juga harus 36 atau kurang dari 36 supaya kesatuannya itu baik antara atas dan bawah. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Biasanya warnanya ukurannya itu nilainya itu sama. Jadi kalau misalnya kalian pada judul ya, ini khusus untuk judul. Jadi kalau misalnya ukurannya misalnya judulnya 36 poin. Nah, ukurannya bukan leadingnya bukan pakai auto ya. Tapi biasanya nilainya
36 poin atau kurang dari 36 poin. Ini berkaitan dengan judul, udah. Kemudian yang berikutnya itu adalah dengan jarak antar baris ya. Tadi jenis huruf sudah, ukuran huruf sudah, kemudian jarak antar baris ya, atau leading ya, atau leading ya, atau leading. Dan untuk warna huruf, perhatikan, untuk warna huruf itu kalian gunakan warna yang kontras tetapi harmonis dengan background. Jadi warna yang kontras tetapi harmonis dengan background, tetapi harmonis dengan background. Jadi kalau kalian perhatikan ini kontras, ini masih sesuai ya. Ini masih sesuai. Ini masih sesuai ya. Ini masih sesuai. Nah, sekarang kalau misalnya saya kepengen warna yang berbeda, berarti yang harus kalian lakukan itu kalian gunakan warna kontras. Warna kontras itu seperti apa sih? Kalau saya beri warna ini kontras nggak? Warna warna cyan, ini kontras nggak? Ini kontras nggak? Enggak kayaknya, Pak. Kurang, Pak. Hah? Ini kontras, tapi tidak harmonis. Ngerti? Ini kontras nggak? Kontras. Kontras, tapi kurang harmonis. Kalau tadi kan tidak harmonis ya. Kalau ini kontras nggak? Kontras, tapi tidak harmonis. Merah, kontras nggak? Kontras, kurang harmonis. Hijau, kontras, tapi tidak harmonis. Nah, terus kemudian biru juga sama, kontras juga, tapi tidak harmonis. Jadi, gimana supaya kalian mendapatkan warna yang baik gitu ya, warna yang baik pada judul, terus kemudian warnanya itu kontras, kemudian harmonis dengan background, dan membangun ritme ya, saya kasih tambahan ya, dan membangun ritme ya, dan membangun irama ya, atau ritme. Jadi kira-kira itu seperti ini misalnya. Jadi caranya untuk mendapatkan warna yang harmonis, kita bisa mengambil sampel warna pada gambar. Jadi kita bisa mengambil sampel warna pada gambar. Caranya aktifkan teks dengan type tool, ini diaktifkan. Seperti itu. Blok teks tersebut dengan perangkat type tool ya. Dengan cara diblok aja ya. Ini biar lebih singkat. Dengan cara diblok. Kemudian aktifkan eyedropper. Aktifkan eyedropper, kemudian pilih warna yang ada pada gambar. Misalnya ini, klik. Nah, ini kan jadi lebih harmonis ya. Reset aja. Jadi lebih harmonis hasilnya. Nah, gitu. Ngerti maksud saya? Paham ya? Jadi caranya aktifkan teks dengan type tool. Ini saya aktifkan teksnya dengan type tool seperti ini. Kemudian aktifkan eyedropper, kemudian ambil sampel warna pada gambar. Nah, seperti ini juga boleh. Kira-kira seperti itu. Itu proses bagaimana caranya membuat teks yang kontras, salah satunya ya, membuat teks yang kontras dengan mengambil sampel warna pada gambar. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah buat area teks kembali ya. Jadi ini sambil saya jelaskan materi yang sebelumnya, tapi ini saya tambahkan sedikit mengenai elemen visual berupa lead atau deck. Nanti ada sesi tersendiri yang berkaitan dengan komponen teks ya. Kita mulai dari buat area teks yang nantinya dipergunakan untuk menempatkan lead atau deck. Jadi kita buat area teks dengan type tool. Buat area teks dengan type tool ya. Dengan type tool yang nantinya dipergunakan untuk menempatkan lead atau deck. Jadi caranya sama ini, kita blok sampai batas terakhir gitu ya.
Kemudian isi teks lorem ipsum atau pilih menu type, kemudian fill with placeholder text. Isi dengan tab type, fill with placeholder text. Nah, sudah selesai. Type, fill with placeholder text. Type, fill with placeholder text. Type, kemudian fill with placeholder text. Nah, kemudian yang berikutnya kita atur hurufnya ya, kita blok. Jadi kita blok hurufnya. Jadi kalau misalnya pada deck, pengaturan hurufnya itu biasanya meliputi jenis huruf. Jenis hurufnya terserah kalian ya. Misalnya saya gunakan Gotham lagi, misalnya Gotham. Tembok. Oh, ukurannya misalnya saya gunakan ukurannya 14. Silakan 14 poin. Kira-kira seperti inilah. Ukurannya 14 poin. Berarti kalian sudah mendapatkan dari sisi desainnya itu kira-kira seperti yang saya perlihatkan ke kalian. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Itu proses bagaimana caranya kita memasukkan lead ya atau deck ya. Ini yang diatur. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah kalian buat area teks kembali dengan type tool mengikuti jumlah kolom yang tersedia. Jadi tujuannya itu apa? Area ini itu nantinya itu dipergunakan untuk menempatkan teks dengan nama yang berupa body text. Jadi selanjutnya ini kan ada kolom-kolom ya misalnya ya. Di sini ada kolom, kemudian tambahkan lagi kolom. Jadi harus sesuai dengan kolom kalau bisa ya. Kolom. Terus ini juga sama, saya buatkan kolom juga. Di sini saya tambahkan kolom. Ini saya tambahkan juga di sini kolom. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jadi kita buatkan kolom ya kolom sesuai dengan atau kita buatkan area teks sesuai dengan kolom yang disediakan. Nah, ini juga materi kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi kita hubungkan tuh antara box teks satu dan box teks yang lain. Kita hubungkan. Klik di sini, pindahkan. Klik di sini, pindahkan. Klik di sini, pindahkan. Kemudian pilih menu Type, Fill with Placeholder Text. Type, Fill with Placeholder Text. Nah, untuk mengatur body text, ya, untuk mengatur body text, perhatikan, untuk mengatur body text atau body text ya, body text adalah kalian blok seluruh teks dengan menggunakan pen tool. Jadi ini kita blok semuanya nih. Kemudian atur teks tersebut dengan pengaturan yang meliputi. Ya, jadi kalau misalnya pada body text itu biasanya yang diatur ya, yang pokoknya itu adalah jenis huruf. Jenis huruf. Nah, ukuran nih perhatikan. Ukuran nih jangan sampai ini saya kasih bold ya. Jadi kalau untuk body text itu hindari menggunakan ukuran 12 poin ya. Jadi perhatikan hindari menggunakan ukuran 12 poin. Karena apa? Ini terlalu besar ya. Jadi karena terlalu besar. Biasanya kalau body text itu dia ukurannya itu 9 atau di bawah 9. Jadi ini kita isi di sini misalnya
ukurannya itu adalah 9 poin. Kemudian leading-nya, perhatikan jarak antar barisnya itu 12. Sampai di sini paham tidak? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi pada body text itu kalian gunakan ukurannya itu 8 sampai 10 lah ya, poin ya. Jadi kalau menggunakan 12 poin itu merupakan ukuran yang cukup besar ya untuk body text ya. Nah, ini berkaitan dengan paragraf. Paragraf itu berarti kita pilih tombol paragraf nih yang di bawah. Ini kan ada pilihan alignment ya. Jadi alignment yang digunakan itu yang boleh itu yang atas sama yang bawah. Atas dan bawah. Yang lainnya itu tidak boleh, diabaikan. Yang atas atau yang bawah. Jadi yang diperbolehkan itu adalah align left atau justify with last line align left. Itu yang diperbolehkan. Nah, sekarang untuk membedakan antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, tinggal kalian tambahkan first line left indent-nya itu sebanyak 0,5 cm. Di sini diisi 0,5 cm. Nah, jadi sudah terlihat jarak antar paragrafnya itu kira-kira seperti itu. Tekan tombol W. Nah, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham. Susah nggak? Susah nggak? Belum, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi gampang ya. Jadi gampang. Ini proses bagaimana caranya kita menggunakan gambar sebagai background ya dalam proses mendesain. Sudah, kalau sudah kita lanjutkan kembali ke materi berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita menciptakan ruang kosong pada gambar untuk menempatkan teks. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya ya, pada pixel, saya punya gambar bagus ini gitu ya misalnya. Cuman gambarnya ini sebenarnya kepengennya itu di bagian bawahnya itu nanti digunakan untuk teks gitu. Yang bawah itu digunakan untuk teks. Nah, gimana caranya? Nah, kita lakukan langkah sebagai berikut. Yang tadi sudah dipraktekkan, coba? Sudah dipraktekkan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi silakan kalian praktekkan sampai paham ya pengerjaannya ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya itu adalah menciptakan ruang kosong pada gambar untuk menempatkan teks. Kita masuk ke tahapan menciptakan ruang kosong pada gambar untuk menempatkan teks. Nah, kasus ini itu terjadi jika gambar itu tidak memiliki ruang kosong ya, atau white space istilahnya ya. Atau white space ya. Caranya atau langkah-langkah yang bisa dilakukan, cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Kita cari gambar yang kita butuhkan dulu, itu yang pertama. Jadi kita lihat di sini, oh saya butuh gambar ini gitu. Saya butuh gambar ini. Berarti gambar ini yang kita aktifkan. Jadi gambar ini yang kita aktifkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah klik pada gambar, klik kanan ya, maaf ya. Klik kanan pada gambar, kemudian pilih copy image. Klik kanan pada gambar, pilih copy image. Jadi klik kanan pada gambar, kemudian pilih copy image.
Jadi kita pilih copy image, klik kanan pada gambar, pilih copy image. Selanjutnya, kita bekerja dengan aplikasinya itu untuk menambah ruangnya itu dengan menggunakan Photoshop. Jadi setelah klik kanan copy image ya, seperti ini klik kanan kemudian pilih copy image, kita buka Photoshop. Jadi buka aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kita bekerjanya itu tidak semata-mata dengan menggunakan InDesign saja. Kadang dari Photoshop ke InDesign atau dari Illustrator ke InDesign. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Kita buka aplikasi Adobe Photoshop, kemudian buat dokumen baru di Adobe Photoshop dengan memilih menu ya, menu File, New. Nah, secara otomatis perhatikan karena tadi kita sudah mengcopy ya pada situs tertentu, kita tidak perlu mengatur ukuran dan resolusinya. Ya, kita tidak lagi mengatur ukuran dan resolusinya. Jadi kalau misalnya kalian pilih di sini new gitu ya, new ukurannya itu sama dengan yang kita copy tadi. Misalnya white space misalnya, white space. Kemudian create ya, create. Kemudian pilih menu edit, kemudian paste. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pilih menu edit, kemudian paste. Kemudian yang berikutnya itu adalah buka layers palette. Jadi kita buka layers palette-nya, kita buka layers palette-nya. Buka layers palette, di situ background-nya itu kalian hapus ya, sehingga yang tersisa itu adalah layer 1. Ini dihapus nih. Dihapus, sehingga yang tersisa di sini itu adalah layer 1. Yang lainnya itu tidak dibutuhkan ya. Hapus background hingga yang tersisa itu adalah layer 1. Selanjutnya, tambahkan add layer mask pada layer 1. Ini saya tambahkan di sini nih, add layer mask. Pada ini diaktifkan, add layer mask pada layer 1. Tambahkan add layer mask pada layer 1. Kemudian aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. Jadi aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. Nah, gradasi yang dipilih di sini itu adalah gradasi yang foreground to transparan atau gradasi yang nomor 2. Jadi atau gradasi yang nomor 2 atau gradasi yang nomor 2. Perhatikan ya, di atas itu kalian pilihnya itu adalah gradasi dari foreground ke background. Ya, dari foreground ke transparan. Maaf. Jadi pilih gradasinya itu foreground ke transparan. Foreground ke transparan. Nah, kemudian tipe gradasinya itu adalah tipenya yang linear gradient. Sengaja nih ya, saya tulis detail. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada linear, ada radial, ada center ya atau angle Z gradient, kemudian ada reflect, kemudian ada diamond. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang linear. Kita gunakan yang linear gradient. Kemudian pastikan warna foreground dan background itu putih. Atau tekan tombol D ya. Atau tekan tombol D pada keyboard. Jadi kalau misalnya untuk memastikan itu, kalian tekan tombol D aja pada keyboard. D. Kemudian X gitu ya. D, kemudian tekan tombol X.
ya. Kemudian tekan tombol X, kemudian tekan tombol X agar warna hitam di depan ya, warna hitam di depan atau foreground. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini nih, saya tekan tombol D. Ini kan warna putihnya di depan. Kalau misalnya supaya warna hitamnya di depan, tekan tombol X. Supaya hitamnya itu di depan. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi tipe gradasinya itu linear gradient. Terus kemudian pastikan warna foreground itu hitam dan background putih ya. Atau tekan tombol D pada keyboard, kemudian tekan tombol X agar warna hitam di depan foreground. Modenya normal, sama ini normal ya, opacity 100. Kemudian tarik gradasi dari bawah ke atas. Kan kita akan membuat white space-nya di bawah ya, berarti dari bawah itu ditarik ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa nggak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Bisa ya. Jadi tarik gradasi dari bawah ke atas. Kemudian yang berikutnya itu adalah simpan dokumen dalam format Photoshop. Jadi jangan menggunakan format yang lain ya. Jadi kalau sudah ini kita simpan nih, simpan file save. Saya taruh di desktop ya, namanya white space. Formatnya itu Photoshop, udah seperti itu saja. Jadi saya letakkan, saya simpan dalam format Photoshop ya, atau PSD. Atau PSD ya, atau PSD. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, sekarang kita buka dokumen Adobe InDesign. Jadi, selanjutnya buka dokumen Adobe InDesign. Seperti ini, kita mulai dari halaman, kita geser ya. Geser itu tekan spasi terus, kita geser ke bawah. Saya aktifkan ini nih. Buat area teks memenuhi ukuran gambar atau ukuran dokumen. Jadi sampai batas bleed ya. Perhatikan, sampai batas bleed. Jangan sampai salah. Karena fatal ya. Jadi buat area gambar memenuhi ukuran dokumen dengan menggunakan rectangle frame tool. Jelas sampai di sini? Catatannya? Jelas, Pak. Jelas. Masukkan gambar ya. Masukkan gambar dengan mengakses menu File Place. Jadi masukkan gambar dengan mengakses menu File, kemudian Place. Pilih gambar yang dibutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu saja. Jadi kita pilih menu File, File Place ya. Saya membutuhkan gambar yang tadi, yang white space, open. Ini gambar yang kita butuhkan. Kemudian sesuaikan frame dan gambar dengan mengakses menu objek fitting fill frame proportionally. Jadi ini objek fitting fill frame proportionally. Sampai tanda merah itu ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian isi box gambar dengan warna sesuai kebutuhan. Jadi aktifkan box gambar nih. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan box gambar itu, kalian aktifkan pinggirannya ini, box gambar yang aktif. Jadi box gambar itu bisa kalian beri warna, misalnya biru, dia membentuk gradasi biru. Ungu, dia membentuk gradasi ungu. Kuning, dia membentuk gradasi
Merah dia membentuk gradasi, hijau dia membentuk gradasi, biru membentuk gradasi. Saya gunakan yang kuning aja ya, kuning. Paham tidak sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau kalian lihat itu sudah gradasinya itu bisa kalian atau boxnya itu bisa kalian ganti warnanya atau mengambil sampel warna pada gambar. Berarti saya gunakan eyedropper lagi, pilih sampel warnanya yang ada pada gambar supaya apa? Hasilnya lebih harmonis misalnya. Aktifkan dengan menggunakan eyedropper, saya klik. Nah, itu kan warnanya kan jadi lebih harmonis ya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita mengambil warna pada gambar. Kemudian kalian buat judulnya sesuai kebutuhan. Misalnya, ini saya copy aja dari sini ya, yang atas ya. Saya ganti, saya duplikat. Duplikat itu tekan tombol Alt, saya ganti twins. Hanya twins. Besar misalnya. Misalnya ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jelas ya. Tinggal kalian masukkan ya. Kalian tinggal masukkan apa namanya untuk deck misalnya, untuk deck gitu ya, deck atau lead kalian masukkan di sini. Kemudian untuk teksnya tinggal kalian masukkan juga duplikat itu tekan tombol ALT ya, saya letakkan di bawah gitu kan, kemudian tarik ke atas. Sudah. Selesai. Jadi itu teknis bagaimana caranya kita menciptakan white space ya, white space pada gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini Meet berapa ya? Meet 02 ya? Silakan kalian kerjakan untuk hari ini latihannya. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan halaman 3 dan halaman 4. Tekniknya sama ya, boleh bebas ya. Secara desain boleh bebas, tapi kalian kerjakan halaman 3 dan halaman 4. Nanti akan saya lanjutkan kembali berkaitan dengan proses mengcropping gambar. Bisa nggak? Bikin seperti ini bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Ya, Pak. Jam 13, jam 14 ya, jam 14 lewat 15 saya akan cek satu-satu.